tot, 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 tot. Alur cerita yang digunakan film ini adalah alur mundur, di mana beberapa orang diwawancarai. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang sedang menceritakan ayahnya, seorang petani yang sebelumnya adalah pilot tempur. Ayahnya bernama Cooper terbangun dari mimpi buruk yang selalu menghantuinya, dibangunkan oleh anaknya bernama Murphy. Kemudian dia mengatakan bahwa hantunya adalah ayahnya. I thought you were the ghost. Sebuah pernyataan yang hanya bisa dimengerti setelah kalian menonton film ini hingga akhir. Keadaan saat itu sangat tidak menguntungkan para petani, di mana ketika menanam gandum hawar menyerang tanaman sehingga ayahnya terpaksa membakarnya dan menggantinya dengan tanaman jagung. Meskipun demikian, debu di luar kala itu sangat mendominasi sehingga perabotan rumah pun seperti cangkir, mangkok, dan lainnya harus diletakkan terbalik. Cerita berpindah di mana ada seorang kakek bernama Donald sedang menyiapkan sarapan buat cucu laki-lakinya bernama Tom, cucu perempuannya bernama Murphy, dan ayah dari keduanya bernama Cooper. Let me guess, is your ghost? I knocked it off my shelf. Keeps on knocking books off. Murph selalu mengatakan bahwa di balik rak buku ada hantu, namun selalu disangkal oleh Tom dan ayahnya Cooper, sehingga hal itu membuat Murph sedikit jengkel. I looked it up. It's called a poltergeist. Dad, tell her. Di perjalanan menuju sekolah, mereka teralihkan perhatiannya dengan drone yang mengudara, kemudian mengejarnya untuk dijatuhkan dan dibawa pulang karena bisa bermanfaat nantinya. Cooper sangat bersemangat mengejarnya sehingga mengabaikan ban bocor, memotong jalan menebus ladang gandum, memerintahkan anaknya Tom untuk mengemudikan mobil, dan meminta Murph untuk tetap mengarahkan drone gun ke arah drone. Drone akhirnya bisa diambil alih dengan sistem kendali yang dikontrol dari laptopnya Cooper dan mendaratkannya di lokasi yang aman terkendali. Pengejaran itu membuat Cooper terlambat ke sekolah untuk bertemu dengan Capsek dan gurunya Murphy Bu Hanley, namun tetap berlangsung karena hal itu sangat penting terkait dengan kuliah anaknya Tom dan keyakinan Murphy tentang sesuatu. I'm not sure I said. You're telling me it takes two. I believe it was a brilliant piece of, and if we don't want to read. Cooper dikabarkan ayahnya ada keanehan dengan sistem kendali traktor yang membuatnya menuju rak buku untuk memeriksa dan memahami semua ini, namun Cooper tetap tidak mau mendengarkan dengan apa yang dikatakan anaknya. Morse. Yeah. Dots and dashes used. I know what Morse code is, Murph. I just don't think your bookshelf's trying to talk to you. Kembali narasumber mengatakan ada badai pasir sekitar jam 1:30 siang, di mana saat itu ada pertandingan baseball, orang-orang berlarian meninggalkan lapangan kembali pulang. Cooper dan keluarganya masuk ke dalam rumah menutup semua jendela, namun jendela kamar Murph terbuka sehingga debu masuk berterbangan membentuk pola bergaris seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Keesokan harinya, Murph mendapati ayahnya masih di sana memperhatikan pola pasir bergaris yang akhirnya mencoba untuk menerjemahkannya, dan akhirnya Cooper pergi menuju koordinat sesuai dengan arti dari pola pasir tersebut. Cooper tidak mengizinkan Murph ikut, namun tidak disangka setelah perjalanan cukup jauh dari rumah ternyata Murph ketahuan bersembunyi di balik selimut sehingga bapaknya kaget sekaligus happy karena ada yang menemani. Make yourself useful. Mereka tiba di lokasi terisolasi namun segera ditangkap karena berusaha menerobos pagar besi namun tidak mati karena yang menangkapnya masih punya hati. Datang wanita yang mengaku Dr. Brand menanyakan bagaimana mereka bisa menemukan titik koordinat lokasi ini, namun tidak dijawab sebelum dia bertemu dengan putrinya terlebih dahulu. I'm scared for my daughter and I want her by my side. You give me that, I'll tell you anything you want to know. Cooper akhirnya dibawa masuk ke ruang rapat di mana dia bisa bertemu dengan putrinya, dan ternyata ada orang yang dia kenal sebelumnya di NASA, Profesor Brand. Explain to me how you found this facility.
Kind of accidentally. Profesor Brand mengajaknya berkeliling dan menjelaskan tentang misi Lazarus dengan tujuan menemukan rumah baru bagi manusia karena bumi sudah tidak layak dihuni. People out there looking for a new home? The Lazarus missions. Murph kecewa dengan rencana ayahnya akan ikut misi yang artinya meninggalkan dirinya di bumi membuat hari-hari terus berganti tanpa arti. I need to exist. Donald menasihati Cooper untuk mengobrol dengan Murphy sebelum meninggalkannya, namun tidak sesuai harapan karena Murphy tetap tidak terima ayahnya pergi. Dave, why? You're not listening! It says stay! Start. Pesawat lepas landas meninggalkan bumi memasuki ruang angkasa membuat para awak melayang saat mendekati kapal induk yang mereka sebut Endurance. Ketika Endurance dalam keadaan penuh, kapal mulai berputar hingga tercipta gravitasi buatan membuat para awak merasa lebih nyaman karena kondisi gravitasi nampak normal. Go gentle into that good night. Tujuan pertama mereka adalah planet Saturnus, di mana semua awak akan tertidur di dalam kapsul selama 2 tahun perjalanan. Namun Cooper memberi pesan terlebih dahulu untuk anaknya. Hey guys, Dad's about to go down for the long nap. Profesor Brand mendatangi rumah Cooper dengan membawa truk yang dipesan anaknya, Tom, dan tidak lupa menitipkan pesan video dari Cooper untuk keluarganya. Namun Murph masih kesal ditinggal ayahnya. He sent you a message. Cooper menerima pesan balik dari keluarganya saat tiba di Saturnus, namun Donald mengatakan bahwa Murphy masih belum mau sekedar memberi salam ke ayahnya. I asked Murph to say hi, but she's as stubborn as her old man. We'll try again next time. Pesawat menemukan lubang cacing di dekat Saturnus yang dalam film ini disebutkan sengaja dibangun oleh manusia masa depan untuk mempersingkat waktu perjalanan menuju planet Miller. Sebelum tiba di planet Miller, mereka berdiskusi mengenai di mana Endurance kapal induk diparkirkan untuk menghindari perubahan waktu yang bedanya 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet bumi. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Mereka melepaskan diri dari kapal induk Endurance menuju planet Miller dan mendarat dengan memanfaatkan gravitasi lalu menyalakan pendorong di saat yang tepat sehingga menghemat bahan bakar. Pesawat mendarat dengan selamat di atas permukaan air yang ternyata dangkal dan Cooper meminta kepada Brand, Doyle, dan Case untuk segera turun menyelesaikan misi dengan cepat. Namun ombak setinggi gunung semakin mendekat dan Doyle terlambat menaiki pesawat terbawa ombak dan akhirnya tidak bisa diselamatkan, membuat mereka menyesal. Namun mereka harus segera meninggalkan planet Miller sambil menunggu mesin kering karena ternyata banyak air yang masuk. Sesaat mesin sudah bisa dinyalakan, gelombang pasang kembali datang membuat Cooper bergegas menerbangkan pesawat kembali menuju kapal induk Endurance yang ternyata sudah 23 tahun 4 bulan 8 hari. Nampak Romilly berubah namun Cooper dan Brand masih tetap sama. Sungguh film ini menjelaskan teori relativitas Abah Einstein yang buat akal saya masih belum kesampaian. I learned what I could from the black hole. Cooper segera memutar pesan rekaman yang sudah 23 tahun berlalu dan disitulah kalian akan merasakan kesedihan yang dialami Cooper dan keluarganya, di mana Tom sudah berkeluarga dan Murphy mulai mengirim pesan ke ayahnya. Once told me that when you came back we might be the same age, and today I'm the age you were when you left. Begitupun dengan Dr. Ben menyalakan rekaman yang selalu dikirim ayahnya, karena hal itu membuat ayahnya merasa lebih baik walaupun Dr. Ben tidak bisa mengirim balik rekaman video ke bumi. Saat itu, Cooper, Brand, dan Romilly sedang berdiskusi mengenai strategi ketujuan selanjutnya, yaitu planet Man dan Edmunds, namun ketersediaan bahan bakar semakin menipis. And that makes me want to follow my heart. Dr. Brand menyarankan untuk langsung menuju planet Edmund
karena ada rasa cinta kepada makhluk yang tinggal di planet Edmund yang hanya dirasakan olehnya, di mana firasat wanita biasanya lebih kuat dibandingkan pria. So listen to me when I say that. Scene kembali ke bumi di mana Murphy mengunjungi Tom dan keluarganya, di mana badai debu semakin sering terjadi sehingga menyebabkan gagal panen. Murphy kembali menemui Prof. Brand di rumah sakit yang kondisinya saat itu semakin buruk dan berjanji akan melanjutkan perjuangan Prof. Brand dalam misi menyelamatkan umat manusia setelah menemukan planet baru. Sebelum Prof. Ben menghembuskan napas terakhirnya, dia meminta maaf karena telah berbohong bahwa sebetulnya tidak ada plan A di mana umat manusia akan dipindahkan ke planet baru, dan hal itu membuat kesal Murphy. Did he leave me? No. Scene berpindah di mana pesawat tiba di planet Dr. Man, namun sepertinya kondisi di planet itu tidak sesuai dengan data yang dikirim karena suhunya sangat dingin hingga awan pun beku. Dr. Man berhasil ditemukan dalam kondisi hidup di dalam kapsul dan mulai menceritakan kondisi planetnya, sementara Dr. Brand menerima pesan dari bumi tentang kematian ayahnya dan memberitahu bahwa sebenarnya tidak ada plan A. Dr. Man pun sudah mengetahui bahwa plan A tidak ada karena jika hanya ada plan B, maka tidak ada orang yang mau menjalankan misi ini, termasuk Cooper, pasti tidak rela meninggalkan keluarganya di bumi. Cooper, what can I do? Kondisi bumi semakin memburuk, namun Murphy masih memiliki keyakinan bahwa pasti dia bisa memecahkan teori yang selama 40 tahun belum rampung sehingga plan A bisa dilakukan. Cooper berencana pulang ke bumi setelah menemukan 3 titik lokasi untuk menyiapkan markas dan modul dibantu Dr. Man. Namun ketika tiba di tepi jurang, Dr. Man malah mendorong Cooper hingga terjatuh, namun masih bisa bertahan di selah dinding. Dr. Man berusaha menjatuhkan Cooper, namun akhirnya mereka berdua jatuh di tempat yang sama, dan Dr. Man mengakui bahwa data yang dikirim selama ini adalah palsu sehingga terjadilah perkelahian. Sedangkan di bumi, Murphy berusaha menyelamatkan keluarganya Tom dengan meninggalkan ladang yang penuh debu sehingga merusak pernapasannya, namun Tom bersikeras untuk menolaknya. Nobody's going with you. Cooper berusaha untuk tidak menyakiti Dr. Man dan menyadarkannya, namun Dr. Man malah memanfaatkannya dengan menyerang, mengambil asupan oksigen, sehingga Cooper lemas, namun masih bisa meraih alat komunikasi yang sempat dibuang Dr. Man. Dr. Ben menjemput Cooper setelah mendapatkan kabar dan berhasil menyelamatkannya. Namun Romilly mati akibat jebakan yang dipasang Dr. Man di pesawatnya. Sedangkan di bumi, Murphy membakar kebun jagung untuk memancing kakaknya Tom sehingga Murphy bisa berhasil membawa keluarga Tom ke tempat yang lebih aman dan ke kamar mengambil jam tangan yang diberikan ayahnya dulu. Di luar angkasa, Dr. Man berhasil mencapai Endurance namun gagal berlabuh sempurna, di mana jika Dr. Man tetap memaksa masuk kapal induk, akan terjadi ledakan akibat tekanan udara turun. Dr. Man modar sesuai dengan harapan netizen, namun kapal induk menjadi berputar sehingga Cooper kesulitan untuk berlabuh, tapi tetap saja Cooper berusaha mengejarnya, membuat para penonton tegang campur gregetan. Cooper berhasil berlabuh di kapal induk, namun tidak lama kemudian posisi mereka mendekati Gargantua tertarik gravitasi yang sangat kuat. Okay.
Cooper mengecek kerusakan pada kapal induk dan menyimpulkan bahwa mereka kehilangan navigasi untuk kembali ke bumi, namun masih bisa melanjutkan ke planet Edmund dengan cara memanfaatkan gravitasi Gargantua. We don't have enough life support to make it back to Earth, but I think we can scratch our way to Edmund's planet. What about fuel? Untuk mendapatkan daya lontar yang tinggi, Tars dan Cooper harus melepaskan diri dari Endurance dan jatuh ke dalam tarikan black hole. No! No! Cooper! Cooper, what are you doing? Newton's third law. Saat masuk ke dalam lubang hitam, pesawat Cooper akan meledak akibat gesekan benda asing sehingga Cooper harus keluar dari pesawat dengan kursi lontar dan menemukan Tesseract, ruang 4 dimensi buatan makhluk masa depan. Dari lubang hitam itulah Cooper mengirim pesan ke masa lalu lewat gravitasi kepada anaknya Murph, sehingga Murph bisa menyelesaikan rumus gravitasi untuk menyelamatkan umat manusia dari bumi. Cooper melayang di sekitar Saturnus lalu ditemukan oleh manusia masa depan dan membawanya ke stasiun yang bernama Stasiun Cooper, nama yang diberikan oleh anaknya Murph sebagai pendiri stasiun itu. Where am I? Cooper Station. Cooper menemui anaknya sudah tua, berbeda dengan dia masih sama seperti saat meninggalkan bumi. Sungguh hal yang sulit dicerna akal saat ini. Murphy menyuruh anaknya pergi untuk menemui Dr. Brand di planet Edmund, yang tentu saja ayahnya sangat setuju dengan usul itu karena dari dulu sudah tidak tahan pengen dan